haji umroh sesuai syariat Islam sekarang, ini adalah menapaktilasi ibadah haji umrohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita nanti akan mengunjungi tempat-tempat yang di sana Nabi Ibrahim menyembelih putranya, tempat-tempat di mana Raja Abroha dan bala tentaranya, pasukan bergajah dihancurkan di sebuah lembah yang namanya Wadi Muhassir. Nah, makanya nanti kalau dengan Kiai Yamin aman. Ini yang dikhawatirkan, kalau yang ngikuti itu belum pernah jadi mutawif, terus gak ada mutawif mukimin, kasihan jamaah ya hanya jalan-jalan tapi gak dapat keterangan. Tapi kalau sudah pengalaman akan diceritakan. Itu loh tempat Nabi Ismail disembelih bapaknya. Itu loh tempat Ibu Hajar ngelempari iblis. Nah itu semua ada, ya. Makanya ilmu manasik itu juga bicara tentang sejarah, napaktilasi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon Duyufur Rahman dari PT Sutra Travel yang kami hormati, kami muliakan, saya tadi mendengar talbiyahnya sepertinya kurang semangat, ya. Hafal bacaan talbiyah? Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Intinya nanti umroh itu yang disunahkan diperbanyak baca itu, ya. Bacaan yang artinya adalah kita telah memenuhi undangan atau panggilannya Allah melaksanakan ibadah umroh. Yang hafal suaranya kenceng biar bisa bimbing yang belum hafal. Sepakat? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat, yang semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi kompak semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan beliau, sahabat sekaligus guru kami yang mulia Kiai Haji Muhammad Yamin Al-Hafidh selaku pimpinan tur travel haji dan umroh cabang Batam. Karena Sutra Tur itu pusatnya di Jawa Timur, ownernya itu satu kabupaten dengan kami. Kalau tidak salah
di Batam ini cabang yang ke-27 ya Kiai ya, yang ke-27. Jadi nggak perlu ragu lagi bergabung dengan Sutratrul, sebab itu travel yang cabangnya sangat banyak di Indonesia. Yang kami hormati, hadir juga di tengah-tengah kita Kiai Ahmad Jamjuri Saud Al-Hafidh dan semua kiai, ustadz, ustadzah. Ada sahabat kami pejuang Aswaja, Ustadz Aliuddin. Ini awal di Batam kami sukanya kalau ada pengajian salafi kami datang bersama beliau dan kawan-kawan. Nanti kalau ustadznya sudah mulai nyalah-nyalakan amalia kami, wah, kami lawan. Ini kawan kami nih, sudah lama nggak kumpul dengan beliau. Bapak Ibu calon Dzuyufur Rahman, masih calon, meskipun mungkin sebagian besar sudah lunas pembayarannya. Sudah lunas belum? Sudah lunas belum? Alhamdulillah. Yang belum segera dilunasi. Jangan sampai Kiai Amin nalangi dulu, jangan, kasihan. Ya, tetap masih calon sebab belum berangkat. Calon tamu-tamunya Allah yang Maha Rahman. Alhamdulillah, siang hari ini Allah pertemukan kita hadir di majelis yang sangat agung dan mulia, yang sebenarnya kehadiran Bapak Ibu calon Dzuyufur Rahman ini hukumnya wajib, terkhusus bagi Bapak Ibu yang belum pernah umroh. Mengapa wajib? Sebab Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah yang namanya umroh, dan wajib ain. Wajib ain ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang mau melaksanakan ibadah itu mempelajari ibadah yang akan dilaksanakan tersebut. Kalau ada orang mau umroh kok nggak mau belajar ilmunya umroh, sepakat ulama ditolak. Rugi. Kita maunya ya ibadah, ya syarat diterimanya ibadah yang pertama harus berdasarkan ilmu. Imam Ibn Ruslan dalam Nadhum Zubatnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau ada orang melakukan ibadah kok tidak didasari ilmu, mau umroh nggak mau ngaji tentang umroh dulu, pokoknya wayai budal, nggak tahu apa yang nanti dikerjakan, nggak tahu rukunnya umroh, maka a'maluhu mardudah. Sepakat ulama mengatakan amal yang dikerjakan tanpa dasar ilmu tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min. Tapi kalau mau ngaji, gugur kewajiban kita. Andai dalam pelaksanaan ibadah nanti ada kekurangannya, barokah mau ngaji, kekurangannya disempurnakan oleh Allah. Andai ada kesalahannya, barokah ngaji, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Maka belajar manasik. Manasik itu artinya ilmu yang mengkaji tentang tata cara ibadah haji dan umroh, hukumnya fardu ain, terkhusus bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah umroh. Itu yang pertama harus diketahui. Ketika ada undangan manasik, bagi yang benar-benar blank, nggak paham tentang apa itu umroh, apa yang harus dikerjakan, pelanggarannya apa, kalau dilanggar hukumannya apa, itu harus datang. Kecuali kalau sudah paham, mungkin alumni pesantren, lupa dia bisa mutolaah sendiri, nggak wajib datang.
Itu pun kalau belum pernah, apa yang tertulis dalam kitab-kitab fikih nanti prakteknya beda. Contoh bicara tentang rukun umroh, sa'i. Kalau dalam kitab fikih ya gambarannya sa'i itu berlari-lari kecil antara gunung Sofa, gunung Marwah. Gambarannya nanti ada 2 gunung, kita jalan di antara keduanya. Kalau belum pernah praktek, kalau sudah ke sana nggak ada gunungnya itu, sudah menjadi tempat yang full AC, marmernya termahal. Kita jalan dalam rangka melakukan ibadah sa'i, tidak seperti sekian abad yang lalu zamannya Rasulullah atau awal ada sa'i zamannya Ibu Hajar, tapi kita jalan kecilnya Sofa Marwah sudah di dalam bangunan yang full AC, marmernya termahal, nggak ada panas, yang ada sejuk, ngalahkan sejuknya kamar kita yang ber-AC. Paham ya? Jadi nggak cukup teori. Makanya manasik umroh atau haji ada teori, nanti juga ada praktek yang insya Allah dibimbing langsung sama pimpinan Sutratur and Travel, beliau Bapak Kiai Amin. Oke, kelihatan ini ya, santai, nggak usah tegang, nggak usah tegang. Ibadah umroh dan haji itu ibadah yang ya ibadah ya jalan-jalan. Ibadah umroh itu kalau dihitung kita umroh yang pertama, katakanlah dari Madinah, ambil mikot Bir Ali dari hotel kurang lebih setengah jam. Perjalanan Bir Ali ke Mekah kurang lebih 5 jam. Kemudian kita lanjutkan tawaf sa'i sampai selesai kurang lebih 2 jam. Ini umroh yang pertama, yang memang habis waktu untuk perjalanan Madinah Makkah. Umroh pertama ini waktu yang dibutuhkan kurang lebih 7-8 jam. Umroh yang kedua, ketiga karena ambil mikotnya di Makkah, mau dari Tanim silahkan Masjid Aisyah, mau dari Jirona, Hudaybiyah silakan. Nah itu hitungan umrohnya sampai selesai mulai dari niat kurang lebih hanya 3 jam. Jadi jangan digambarkan ketika lihat iklan umroh 13 hari lalu gambaran kita 13 hari umroh saja, itu enggak. Ya kalau umrohnya 2 kali ya hanya itu saja. 13 hari dikurangi, kalau umroh pertama dari Madinah 8 jam plus 2 jam, kalau 2 kali dikurangi 10 jam. Selainnya jalan-jalan. Oh, enak pokoknya. Jalan-jalan, diajak keliling-keliling. Nanti apalagi Pak Kiai Amin sudah sangat senior, ya. Sudah hampir setiap bulan ke sana. Nanti akan ditunjukkan tempat-tempat bersejarah dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan digambarkan umroh 13 hari itu lalu kita sudah sepaneng. Apa enggak capek nanti ibadah umroh 3? Enggak. Kalau umrohnya hanya paket 2 kali, ya hanya 10 jam itu saja. Itu pun untuk perjalanan sudah 5 jam. Lainnya jalan-jalan. Pokoknya dibuat enjoy. Dibuat enjoy. Dah, kita masuk ke materi. Nih, komponen ilmu manasik itu hanya 3. Gak perlu banyak-banyak. 1, fisik. Ibadah umroh, kita fokus pada umroh ya. Meskipun materi kita ini juga untuk haji. Umroh itu ibadah yang sifatnya fisikle. Tidak ada kewajiban dalam ibadah umroh baca apapun, nggak ada. Nggak usah pusing dikasih buku manasik, doa kok sebanyak ini gimana aku bacanya, nggak usah. Ya, dikiran ini kalimat dikir aneh-aneh baru aku baca, nggak usah pusing. Yang penting fisik kita kuat.
Apa arti hafal bacaan doa di buku manasik, dzikir di buku manasik, kalau nggak kuat ngelilingi Ka'bah? Mending nggak hafal satu pun doa yang ada di buku manasik, tapi kita kuat keliling Ka'bah 7 kali yang disebut tawaf, dan kuat jalan Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah 7 kali yang disebut sa'i. Jadi ibadah umroh ibadah fisik. Makanya sebelum umroh persiapkan fisik seprima mungkin. Yang biasa ngonsumsi stamina bawa, karena suhu di sana terkadang beda jauh dengan di Indonesia. Apalagi ini jemaah yang berangkat bulan apa? Januari dingin. Januari sangat dingin, khususnya di Madinah. Yang kita belum pernah merasakan suhu sedingin Madinah di Indonesia, belum pernah. Nah itu butuh obat-obatan, nggak apa-apa ya, sebab ibadah umroh sekali lagi ibadah physically, ibadah yang butuh fisik. Bacaan-bacaan, entah zikir, entah doa yang begitu banyak, kita lihat saja sudah pening ya, itu nggak wajib dibaca. Hanya sekedar sunnah. Saya kalau bawa jamaah jarang saya suruh baca, saya yang baca doa, amini saja cukup. Daripada pusing keliling Ka'bah, buka buku manasik, nanti ternyata salah pula. Yang saya baca ternyata putaran ke-7. Mending cukup ngamini doa yang dibaca mutawif. Saya selalu begitu, Pak. Setiap manasik, Pak, Bu, nggak usah pusing baca doa putaran ke-1, ke-2. Saya yang baca, Bapak Ibu cukup ngamini. Sambil dinikmati jalannya, sesekali mandang Ka'bah, Masya Allah. Lah kalau kita sudah sibuk dengan buka-buka buku manasik, sudah bacanya nggak lancar, ternyata keliru nyingkapnya pula, walah. Hati sudah nggak nyambung dengan Ka'bah yang kita kelilingi. Paham? Jadi fisik harus dijaga dengan kuat. Historis, tentu nanti ada tempat-tempat bersejarah yang akan kita kunjungi. Kalau bicara haji umroh sesuai syariat Islam sekarang, ini adalah menapaktilasi ibadah haji umrohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita nanti akan mengunjungi tempat-tempat yang di sana Nabi Ibrahim menyembelih putranya, tempat-tempat di mana Raja Abroha dan bala tentaranya, pasukan bergajah dihancurkan di sebuah lembah yang namanya Wadi Muhassir. Nah, makanya nanti kalau dengan Kiai Yamin aman. Ini yang dikhawatirkan, kalau yang ngikuti itu belum pernah jadi mutawif, terus nggak ada mutawif mukimin, kasihan jamaah ya hanya jalan-jalan tapi nggak dapat keterangan. Tapi kalau sudah pengalaman akan diceritakan. Itu loh tempat Nabi Ismail disembelih bapaknya. Itu loh tempat Ibu Hajar ngelempari iblis. Nah itu semua ada ya. Makanya ilmu manasik itu juga bicara tentang sejarah, napaktilasi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun sebenarnya haji ini syariat bukan hanya dimulai dari Nabi Ibrahim, tapi sejak Nabi Adam sudah disyariatkan haji. Nabi Adam haji, Pak. Nabi Idris, Nabi Nuh haji. Cuma syariatnya beda dengan syariat haji umroh mulai Nabiullah Ibrahim. Kejadian Qabil bunuh Habil itu ketika Nabi Adam sedang haji berbulan-bulan. Kalau ada Nabi Adam nggak berani. Nabi katakan tidak ada Nabi dan Rasul kecuali semuanya berhaji. Tapi haji versi syariatnya Nabi Muhammad ini napaktilasi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Kemudian filosofinya nanti akan diterangkan, ada tawaf, ada sa'i. Hikmah yang bisa diambil dari tawaf sa'i itu apa sih? Kok kayak orang gila, batu dikelilingi, kemudian lari ke sana, lari ke sini. Itu hikmahnya apa? Jadi ilmu manasik itu akan mengkaji, menyampaikan tentang secara garis besar 3 hal ini. Fisik harus dijaga ya. Yang punya darah tinggi, gula darahnya tinggi, harus mulai dikontrol. Perkara-perkara yang memicu darah gulanya menjadi tinggi. Saya Oktober baru pulang umroh, langsung masuk rumah sakit. Saya tukang nasihati tapi saya nggak bisa ngamalkan. Mau berangkat umroh Rabu pagi berangkat, sore Selasa periksa. Itu Pak Mantri kaget, Kiai besok Kiai mimpin umroh kan? Iya, gula Kiai 400 ini. Sudah dikasih warning, dibawain obat segebung, tapi saya nggak kontrol makan minum saya. Alhamdulillah tugas selesai tugas langsung nggak bisa apa-apa. Didorong mulai jeda, malam sampai sini, masuk rumah sakit, pagi operasi, sorenya operasi, kemana-mana masih bawa bantal, belum 100% sempurna ya. Harus dijaga, karena memang ibadah umroh itu yang dibutuhkan fisik. Umroh itu apa sih? Umroh itu pengertiannya secara bahasa berkunjung. Saya mau umroh ke rumahmu ya, boleh. Secara bahasa, saya mau kunjung ke rumahmu. Sedangkan umroh secara istilah atau syariat mengunjungi Baitullah. Harus Baitullah. Haji juga harus Baitullah yang ada di Mekah. Kalau ada ajaran yang mengatakan haji umroh cukup di gunung ini, nah itu sudah sesat. Ada Ustaz? Ada. Ajaran sempalan yang di situ ngajarkan haji umroh nggak usah ke Mekah. Yang viral dan sampai sekarang masih diproses, Pondok Pesantren Az-Zaitun itu pimpinannya punya ajaran haji umroh cukup ngelilingi pesantren Az-Zaitun. Nah, berarti nggak sesuai pakem. Namanya haji umroh harus mengunjungi Baitullah. Baitullah itu di dunia ya hanya satu. Kiblatnya orang Islam ketika sholat di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Terus kunjung ke sana ngapain? Melaksanakan rukunnya umroh, tawaf. Setelah selesai tawaf, lanjut sa'i. Itu nanti setelah tawaf, kalau rincinya kita sholat sunnah tawaf, lalu kita doa di belakang makam Ibrahim, lalu doa lagi yang searah dengan multazam, baru minum zam-zam. Nanti setelah minum zam-zam lanjut sa'i. Kalau nggak umroh sendiri itu pokoknya enak, tinggal ikut mutawif. Intinya harus ikut. Makanya Nabi itu setiap ada safar itu selalu mengajarkan harus ada satu yang diangkat menjadi amirus safar, pemimpin safar. Dan yang lain nggak boleh jalan sendiri. Kita pengalaman kalau jalan sendiri merasa sok pinter, pasti nanti akan ada masalah. Pasti ada masalah. Ikuti, pasti nanti ada grup. Ya, kegiatannya apa, jam berapa kumpul, ikuti. Dan itu sesuai sunnah Rasul. Setiap sebuah perjalanan pasti ada satu yang dipercaya sebagai pemimpin, namanya amirus safar. Apa yang dikatakan oleh amirus safar itu ikuti, dengan segala kekurangannya. Kalau sempurna pasti nggak ada. Karena seseorang diangkat menjadi pemimpin sebuah perjalanan dengan segala kekurangannya, pasti dia yang lebih baik, yang lebih punya pengalaman daripada yang lain. Intinya ikuti ya Pak. Ini
berdasarkan pengalaman saya yang alhamdulillah ya rata-rata setahun 2 kali lah umroh. Nggak pernah pakai duit, malah dibayar. Makanya orang bisa umroh itu sungguh fadl dan anugerahnya Allah. Bukan kok karena orang itu punya duit. Benar ini Pak. Juga bukan kok karena orang itu sehat. Tapi benar-benar itu anugerah dari Allah. Banyak orang yang kesehatannya lebih prima daripada kita, betul? Uangnya lebih banyak daripada kita, waktu luangnya pun lebih luang daripada kita, tapi karena tidak dapat fadl, tidak dapat panggilan, sampai mati. Meskipun tiap weekend terkenal ke Jerman, weekend berikutnya ke Prancis, yang biayanya itu jauh lebih besar berlipat-lipat dibanding biaya umroh, tapi karena nggak dipanggil oleh Allah, nggak diundang oleh Allah, nggak dipilih oleh Allah, nggak dikasih anugerah oleh Allah, sampai mati mereka tidak pernah umroh apalagi haji. Paham? Nah, kalau sadar itu fadl, jaga dengan benar. Orang mau umroh mengorbankan hartanya, itu ada nilai sendiri di sisi Allah. Al-hujjaj wal ummar wafdullah, kata Kanjeng Nabi. Jamaah haji, jamaah umroh, calon-calon ini calon ya. Mudah-mudahan benar-benar ya, benar-benar bisa umroh ya. Ini kata Rasulullah, wafdullah adalah dutanya Allah, tamu kehormatannya Allah, bahasa kerennya ambasadornya Allah. Da'ahum ajabu, Allah panggil mereka, mereka memenuhi panggilannya Allah dengan mengorbankan waktunya yang kerja cuti, mengorbankan hartanya. Berapa kalau di Sutratur? Bu, berapa? Gak usah malu, berapa dikasih harga? Hah? 29. Berapa hari? Hah? 13 hari. Murah. Murah. Tergantung paketnya, betul-betul. Jadi jangan hanya melihat harga, itu kok murah, ternyata hotelnya 5 kilo lah, makannya sehari cuma sekali. Hati-hati, jangan ketipu dengan harga, tapi lihat paketnya. Bisa murah, travel bisa melayani, hotelnya 5 kilo, makannya sehari sekali. Di kamar hotel anduk 1 pun nggak ada. Itu harganya bisa murah. Tapi kalau punya duit Pak, saya sarankan, terlebih yang sudah mulai punya penyakit encok, asam urat, darah tinggi, gula darah tinggi, wis jangan sayang duitnya. Kalau ada paket bintang 5, pilih itu. Ibadah semangat, tinggal turun langsung masjid. Tapi kalau sayang duitnya, padahal dia punya duit, pilih yang bintang 3, 1 kilo, 2 kilo, males mau ke masjid. Bener Pak? Wis tak percaya aku. Ini berdasarkan pengalaman. Saya itu Masya Allah kemarin merasakan nikmat yang luar biasa, sebab hotel saya sangat dekat. Ya, saya pernah dapat hadiah dari jamaah, itu juga sangat dekat. Tapi ternyata qadarullah malah sakit. Nah, itu ya. Ya, sampai mana tadi? Jadi Allah panggil kita untuk umrah, ajabu. Bapak Ibu memenuhi panggilannya Allah, siap datang. Makanya kalau sudah ihram niat umrah, disunnahkan memperbanyak talbiyah sebanyak-banyaknya. Enggak disunnahkan dzikir yang lain sampai mau tawaf. Jadi kalau dalam perjalanan Madinah 5 jam itu talbiyah sampai ngantuk-ngantuk. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu.
labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi dengan mengorbankan waktuku, aku tinggalkan keluargaku, anak-anakku, pekerjaanku, tabunganku tak ambil dengan memenuhi panggilanmu. Apa janji Allah, kata Rasulullah, wa idza sa'aluhu fa'atahum. Sungguh jamaah haji umroh tamu kehormatanku, aku panggil mereka, mereka memenuhi panggilanku dengan mengorbankan waktunya, pekerjaannya, sebagian hartanya. Maka ketika mereka nanti minta apapun kepadaku, idza sa'aluhu a'tahum, pasti aku kasih. Pasti aku kasih. Kayaknya nanti perbanyak doa di sana, terkhusus di makom-makom mustajabah. Kalau di selain Makkah Madinah yang ada waktu mustajabah, habis sholat, sepertiga malam yang terakhir, antara azan dan iqamah di hari Jumat. Tapi kalau di sana ada tempat yang Nabi janjikan, itu tempat untuk doa mustajabah, yang itu tidak ada di luar Makkah dan Madinah. Jadi yang namanya umroh itu apa? Berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, ditutup dengan tahallul, niatnya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Umrah. Kemudian, nah, orang awam itu biasanya akan semangat umroh kalau tahu keutamaannya. Betul. Orang seperti kita ini kalau nggak dikasih keutamaan amal, males. Tapi kalau tahu sedekah sekian, pahalanya sekian, terus diceritakan ada kisah seorang miskin tapi ahli sedekah, barokah sedekah dia kaya raya, oh semangat sedekahnya. Betul. Begitu juga ibadah umroh. Ada keutamaan ibadah umroh yang sangat banyak. Di antaranya ibadah umroh itu, kata Nabi, keutamaannya al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Nampak ya? Jadi ibadah umroh satu ke umroh yang lain, umroh yang kedua itu sebagai pelebur dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Umroh satu, lalu umroh kedua melebur dosa antara umroh satu sampai kedua. Nah, kalau seperti Kiai Amin itu tiap bulan hampir umroh, gak usah istighfar, itu dosanya sudah terlebur-lebur itu. Alhamdulillah, pahalanya melebur dosa. Apalagi kalau haji dapat duit lagi, Masya Allah. Apalagi kalau haji dan umrohnya mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, pahalanya, balasannya dari Allah pasti surga. Pasti surga kalau mabrur. Mabrur ya. Kemudian keutamaannya lagi kalau bisa umroh di bulan Ramadan. Alhamdulillah saya dapat fadhol pertama di Batam umroh itu di bulan Ramadan. Gak modal Pak, gak modal. Modalnya ceramah. Saya cerita kemana-mana. Kiai Ridha Amir kenal ya. Beliau punya acara alumni reuni umroh dan haji seangkatan. Beliau di rumahnya. Lalu saya disuruh ngisi. Saya ngisi tentang masalah haji umroh. Setelah selesai saya ceramah, Kiai Ridha deketin saya. Beliau nonton pasti, tapi gak apa-apa, karena ini tahaddus bin nikmah. Rizki untuk kamu. Apa? Dah makan dulu. Nanti habis makan temui Pak Haji itu ya. Begitu singkatnya Pak. Kalau Allah ngasih fadhol, habis makan temui Pak Haji itu yang saya juga nggak kenal, belum pernah jumpa. Pak Haji nanyanya langsung, Ustadz punya paspor? Punya Pak Haji. Besok ke kantor ya. Pulang nangis karena sudah dikasih bisikan antum umroh. Ramadan itu Pak, saya ceramah Sya'ban. Sampai rumah saya cerita istri saya nangis, mosok tega umroh dewe aku ditinggal. Coba, padahal waktu itu awal di Batam nggak punya duit seperti sekarang juga. Masa nggak punya duit Pak?
awal di Batam. Istri nangis, mosok tega dulu haji bareng, sekarang bisa umroh ditinggal. Loh, itu loh siapa yang ngasih kabar. 1 hari setelah itu ada jamaah ngebel langsung, Ustadz saya dengar mau umroh ya. Ya, Umi gimana? Ya Umi ya nggak bisa ikut meskipun pengen banget. Umi punya tabungan berapa? Tabungannya waktu itu kurang lebih nggak ada 5 juta. Sudah, kekurangannya Umi saya yang bayar. Masya Allah. Makanya sekali lagi, orang bisa umroh itu fadhol. Saya tahaddus bin nikmah ini bukan sombong. Tiap tahun umroh 2 kali nggak pernah modal duit, malah pulang umroh dikasih duit. Ki Ahmad tenang, nanti dikasih duit. Masya, sudah gratis dikasih duit. Alhamdulillah. Dan umroh pertama di Batam itu umroh Ramadan. Ramadan pun 10 hari terakhir malam Idul Fitri saya masih di Singapura. Last ferry malam Idul Fitri saya sampai di Batam. Paginya khutbah Id. Panitianya sudah bingung ini. Ustadz bisa kan besok khutbah Id kan? Itu saya tertahan di office. Rombongan sudah pulang, saya tertahan karena paspor saya masalah waktu itu. Sekarang sudah lancar, aman. Jadi kalau bisa di bulan Ramadan, kata Nabi, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Pahalanya sebanding dengan haji, pahalanya sama dengan haji bersamaku. Makanya andai harga umroh Ramadan terkhusus 10 yang terakhir kok sama dengan ibadah haji, nggak rugi Pak. Belum kalau hitung-hitungan pahala. Salatun fi masjidi hadza, orang bisa sholat sekali saja di masjidku ini, Masjid Nabawi, kata Nabi, afdhalu min alfi sholatin mimma siwa fi ma siwa, lebih utama dibanding 1000 sholat. 1000 sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Makanya karena Kiai Yamin, saya yakin itu Kiai Yamin karena hampir tiap bulan itu umroh, dia pasti kalau di sana sudah ngantar jamaah, nanti balik ke hotel sedikit sholatnya, sebab sudah terlalu sering. Karena yang belum tentu setahun sekali harus banyak sholat Pak. Kalau Kiai Yamin ngantar jamaah sudah terus menghilangi, istirahat di hotel itu. Karena tanggung jawab pembimbing itu besar. Wah, kalau ngikuti kemauan jamaah, tayal kita malah kacau balau semuanya. Jadi nanti dimaklumi ya, kalau tiba-tiba pembimbing nggak selalu membersamai jamaah, itu dimaklumi sebab tanggung jawabnya bukan hanya itu. Ini tak bilani tenan nih, ben ora nong komplain itu. Nah, ya, benar itu. Karena kita ada pengalaman berhadapan dengan macam-macam jamaah. Apalagi jamaah dari suku tertentu yang kita Jawa nggak biasa menghadapi, bisa stres Pak. Nunggu makan kelamaan, komplainnya ke mutawif. Muara, saling tegur, lempar-lemparan kursi, biasa itu. Nanti jangan sampai seperti itu ya. Jadi uang 29 yang kita keluarkan lewat sutratur itu nggak ada ruginya. Uang kita 1 sholat di masjidnya Nabi lebih utama dibanding 1000 sholat di Batam. Dan saya yakin yang hadir ketika dikalkulasi jumlah total sholatnya nggak pernah sholat sampai 1000 kali. Di sana cukup 1 sholat, Masya Allah. Belum di Masjidil Haram, bukan hanya lebih utama dari 1000 sholat, tapi lebih utama dari 10.000 sholat yang dilakukan di luar Masjidil Haram. Alhamdulillah. Jadi jangan merasa mahal banget, murah dibanding pahala yang didapatkan. Ya, saya sering berseloroh, kalian itu kayaknya di Batam paling ahli ibadah. Kalah ibadahmu dengan Ustadz Yamin itu. Wong sekali ibadah di sana, kamu 1000 ibadah pun masih lebih utama Kiai Yamin. Ya, nah ini. Jadi kalau bisa Ramadan sama dengan umroh bareng Kanjeng Nabi.
Ini umroh jihadnya orang yang sudah tua, jihadnya orang perempuan. Ini kalau habis haji langsung umroh, itu keutamaannya kecuali menghapus dosa juga menghilangkan kefakiran. Gak ada ceritanya orang yang bismillah tabungannya diambil untuk ongkos naik haji lalu menjadi miskin sebab itu. Gak ada ceritanya. Yang ada malah semakin bertambah minimal barokahnya, bahkan banyak yang sebab mantep yakin janji Kanjeng Nabi bahwa yang kita keluarkan untuk memenuhi panggilannya Allah akan diganti dengan yang lebih baik, lebih banyak. Itu menjadi wasilah dia semakin kaya. Saya punya jamaah fanatik, Pak. Umrohnya selalu Ramadan. Dia pedagang, gak usah saya sebutkan di mana, masih hidup sekarang. Jadi punya keyakinan, pokoknya kalau habis umroh itu dagangnya luaris. Waktu itu sebelum Covid, kalau umroh laki perempuan ini di dalamnya, kalau pas tawaf sunat bawa uang 20 juta, minimal itu perempuan 20 juta. Ditawafkan, Pak. Ditawafkan, uangnya jadi sakti, penglaris yang luar biasa itu. Sehingga tiap tahun Ramadan pasti umrah. Dan cerita ke saya, setiap pulang umroh semakin luar biasa bertambah kekayaannya. Alhamdulillah. Nah, itu janji Allah yang kita wajib yakin kebenarannya. Kemudian apalagi? Jamaah umroh wafdullah, tamu kebesarannya Allah. Tadi keterangannya, Allah panggil dia, dia datang. Itu setelah selesai merenovasi Ka'bah dengan putranya, bukan bangun ya. Sebab Ka'bah itu bangunan pertama kali di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ini ceramah kalau di depan para hafid ini keder-keder juga ini. Kalau salah diluruskan, Kiai. Inna awwala baitin, di depan Ustaz Taliudin, sehat nggih? Ajengan sehat. Inna awwala baitin, bangunan pertama kali yang untuk ibadah kepada Allah, wudi'a lin-nasi, yang ada di bumi ini untuk manusia adalah lalladzi bi Bakkata mubarakah, bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak bumi ini ada. Sempat ketika terjadi tufan di zamannya Nuh hilang, ditemukan kembali. Lalu di zamannya Nabi Ibrahim diperintahkan membangun kembali dalam pengertian merenovasi. Kemudian setelah selesai, Nabi Ibrahim naik ke gunung yang dekat Ka'bah, namanya Jabal Abu Qubais. Dulu ketika Saudi Arabia masih dikuasai oleh raja-raja yang pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah, terakhir dapat baiat Thariqah, kembali ke negaranya masing-masing. Itu namanya Jabal Abi Qubais. Sekarang udah nggak ada, Pak. Zaman bapak kita tahun 70, kakek kita tahun 60 haji masih ada. Sekarang sudah menjadi istana kerajaan. Jabal Abi Qubais. Di sana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah. Ini keterangan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Diperintahkan untuk apa? Wa'adzin finnasi bil hajj. Ibrahim, panggil seluruh manusia agar mereka mengunjungi rumahku ini. Ya'tuka rijalan wa ala dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang mengunjungi rumahku ini. Ada yang rijalan, jalan kaki, yang dekat India dan sekitarnya dekat jalan kaki zaman itu. Ada yang wa ala kulli dhamir, di atas kendaraan, kuda, onta, sekarang pesawat, kapal dan lain sebagainya. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Nabi Ibrahim tanya, mungkinkah mereka mendengar seruanku, wahai Tuhan? Engkau perintahkan aku manggil seluruh manusia. Allah katakan, panggil saja yang menyampaikan aku. Lalu panggil.
Hei anak cucunya Adam, kunjungilah rumahnya Allah yang mulia ini. Semua mendengar, baik yang sudah wujud di dunia maupun yang di zaman arwah mendengar, tapi tidak semua menjawab. Kata Imam Ibnu Katsir berdasarkan banyak riwayat, saat ada seruan Nabi Ibrahim agar mengunjungi rumahnya Allah ini, kita yang masih di zaman arwah, kalau kita jawab labbaik sekali, pasti selama hidup kita akan bisa berkunjung ke Ka'bah sekali. Entah caranya Allah. Kalau 2 kali, 2 kali. Kalau 100 kali labbaik, 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 100 kali selama hidup di dunia bisa mengunjungi rumahnya Allah. Kiai Amin mungkin dulu di zaman arwah berkali-kali itu, ya. Nah, harapan kita semua, terkhusus yang belum, saat Nabi Ibrahim menyeru, "Wahai anak cucunya Adam, kunjungi rumahnya Allah yang mulia ini," kita semua termasuk yang menjawab seruannya Nabi Ibrahim, labbaik, sehingga kita ditakdirkan bisa mengunjungi rumahnya Allah dalam hidup kita. Harapan kita berkali-kali dalam kehidupan kita untuk berhaji maupun berumrah. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi yang paling penting ini, kalimat ini, kalau baca kalimat ini direnungkan bahwa kita bisa ke sana sebab memenuhi panggilannya Allah. Ya, dibaca yang kompak, semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo, 1, 2, 3. Innal sekali lagi kompak, semangat, yuk. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi ini namanya bacaan talbih yang sangat disunahkan diperbanyak dibaca setelah niat umroh yang disebut dengan ikhram. Dah, ini saya kira enggak. Tadi keterangannya sudah, persiapan tobat, niat mantapkan ya. Yang semisal punya hutang lunasi, dalam pengertian andai selama ditinggal ada angsuran yang jatuh tempo, persiapkan. Bukan kok yang punya angsuran 15 tahun harus dilunasi, enggak. Angsuran yang saat kita tinggal jatuh tempo itu loh. Jangan kita enak-enak jalan-jalan di sana, yang kita tinggal di rumah debt collector pada datang, jangan. Yang jatuh tempo itu maksudnya ya. Bukan kau punya angsuran rumah 15 tahun harus selesai baru boleh umroh, bukan. Persiapan umroh, nah ini sudah ke pelaksanaan umroh ya. Jadi sebelum ikhram, sunnah mandi ikhram namanya, berpakaian ikhram dengan ketentuannya, sholat sunnah ikhram, niat umroh dari mikot, talbiyah, menjaga diri dari larangan. Ini intinya ini. Sebagaimana ibadah yang lain, dalam umroh juga punya rukun yang harus dikerjakan. Satu namanya ikhram. Apa? Apa? Kompak, semangat. Apa? Ikhram. Ikhram itu apa? Ikhram itu niat berumroh. Yang kedua, tawaf. Setelah niat umroh, wajib memakai pakaian sesuai ketentuan orang yang umroh. Kalau laki-laki hanya 2 helai pakaian yang tidak berjahit. Kalau memakai pakaian berjahit, wajib bayar dam. Damnya apa? Damnya ada yang takhir, milih, ada yang tartib, urut. Kalau pelanggarannya kecil, boleh milih antara nyembelih kambing atau memberi fakir miskin 6 orang, jumlah yang kita berikan ukuran zakat 3 kali. Contoh, laki-laki
setelah ihram niat umroh ternyata masih pakai celana dalam. Itulah celana dalam seharga kambing. Seharga kambing, sebab gara-gara itu dia harus bayar dam. Damnya apa? Meskipun damnya tergolong takhyir karena pelanggarannya ringan, yang urutan pertama dia menyembelih seekor kambing yang memenuhi syarat untuk korban dan akikah. Kurang lebih harganya 3,5. Meskipun boleh memilih dam yang kedua. Ya, niat. Kemudian setelah niat tawaf, niatnya harus dari mikot. Mikot itu batas. Batas itu kalau orang Madinah niatnya harus dari tempat ini. Itu yang menentukan Rasulullah. Karena nanti perjalanan Madinah dulu ya Kiai. Madinah dulu berarti sudah menjadi penduduk Madinah. Niatnya harus dari Bir Ali. Bir Ali itu bukan kok bir merek Ali, itu bukan Pak. Bir itu sumur Ali yang dibuat oleh Sayyidina Ali. Ada sebuah tempat di situ Sayyidina Ali banyak gali sumur yang airnya dimanfaatkan penduduk setempat. Nah itu sekarang menjadi masjid. Ihramnya karena dari Madinah, kita sudah 3 hari lebih di Madinah, berarti kita penduduk Madinah harus dari sana. Gak boleh lalu kita niat ihramnya dari hotel, gak boleh. Makanya ikut pimpinan safar, ikut mutawif. Jangan mendahului niat sok pintar sendiri. Nanti akan ada celana dalam seharga kambing. Benar ini? Saya punya pengalaman Pak. Sudah saya pesan berkali-kali. Nanti niatnya bareng-bareng ya. Kita di Bir Ali sholat sunnah ihram, jangan niat. Nanti niat di bis kita bimbing. Loh itu loh Pak, sudah ngikuti petunjuk kita. Kita bimbing niatnya. Sebelum niat pun kita tanya, yang pakai mohon maaf, dalaman sudah dibuka. Sudah Ustaz. Kita bimbing. Jalan kira-kira 15 menit. Ada bapak-bapak sudah tua dan menghampiri saya, Ustaz, ternyata celana dalam saya belum saya buka. Itu sering terjadi, mohon maaf, jangan sepelekan. Apalagi ketika kita terangkan, dia ngomong sendiri di belakang. Ya, jadi niatnya nanti jangan niat sendiri. Kalau kami biasanya di bus Pak, lebih terkoordinir. Tapi ada sebagian travel yang niatnya nanti sebelum naik bus kumpul di satu tempat di Bir Ali, dibimbing niat. Ngikuti mutawif. Karena kalau sudah terlanjur niat, ternyata setelah itu masih pakai wewangian, maka wewangian seharga kambing. Wewangian seharga kambing. Udah nggak boleh. 10 larangan ihram harus dijaga setelah orang itu niat. Niatnya dari mikot. Kalau penduduk Madinah dari Bir Ali. Kalau nanti sudah di Makkah, berapa paketnya Kiai? Umrahnya berapa kali? 2 atau 3 kali? 3 kali. 3 kali biasanya itu kalau yang Tanim suruh jalan sendiri. Hudaybiyah, Jironah, ya, ambil mikotnya. Nah, itu nanti kalau sudah niat, kita sudah nggak boleh melakukan hal yang diharamkan bagi orang yang ihram. Namanya itu mikot, batas. Tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Yang penting fisiknya kuat ya. Yang penting fisik dijaga. Dan saya diajarin guru, sebab dalam madhab Syafi'i, tawaf syaratnya harus suci dari hadas kecil dan besar. Diajarin doamu sebelum umroh terkhusus tawaf, ya Allah, jaga hadasku selama tawaf. Kalau sudah selesai tawaf aman, sa'i lari sambil kentut-kentut gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Tawaf ini yang berat. Tawaf berat. Nanti sudah dapat 6 kali ternyata batal. Wah itu repot, wis pol repot. Wah wudu tempatnya jauh, dibiarkan sendiri pasti nanti kesasar. Wah akhirnya repot. Ya, itu harus dijaga. Dan ini ada tip yang selama ini saya jalankan dan juga saya selalu pesankan pada jamaah, baik di Makkah maupun Madinah, awali harimu dengan sedekah. Dah, sedekah penolak bala, sedekah pengkabul hajat. Meskipun 5 real, 10 real, kita tahajud ke masjid, sedekah Pak. Orang-orang Bangladesh,
Orang-orang India, bahkan orang-orang Indonesia yang jadi cleaning service di masjid, itu kasih. Niat sedekah menjelang subuh itu mustajab untuk doa kita, agar urusan kita sehari itu dibereskan oleh Allah, dimudahkan, ada bala pun diselamatkan. Sedekah ya, siapkan. Ya minimal 5 rial tiap subuh. Itu yang selalu saya pesankan pada jamaah, karena saya mengalami Allah banyak memberikan kemudahan ketika mengawali hari kita dengan sedekah. Ini hanya mengingatkan. Pasti yang hadir ada yang sudah ahli sedekah. Ingatkan saja. Terkhusus di sana, karena tiap hari kita pasti punya hajat. Entah pengen ke Raudhah, entah pengen ziarah, entah pengen itikaf lama di Masjid Nabawi. Maka perlancar hajatmu dengan mengawali harimu bersedekah. Jangan cari kota infak di Masjid Nabawi, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Meskipun semewah itu, nggak ada. Jangan samakan dengan di Batam, kota infak di mana-mana. Jadi sedekahnya pada cleaning service, orang-orang Bangladesh, orang-orang India, ada juga orang-orang Indonesia ya. Itu. Kemudian sa'i, setelah tawaf selesai, nah nanti dalam prakteknya akan dijelaskan. Tawaf selesai, diajak minggir, sholat sunat tawaf, doa di belakang makam Ibrahim, bukan kok kuburannya Ibrahim ya, tapi itulah tempat batu yang digunakan berpijak oleh Nabi Ibrahim saat bangun Ka'bah. Batu itu kalau bangunnya ke atas dia naik sendiri, kalau nata batanya ke bawah dia turun sendiri. Nah, yang ada sangkar burungnya emas itu makam Ibrahim, termasuk tempat yang mustajab. Doa di belakang makam Ibrahim. Kalau rame ya jauh tapi searah. Nanti ditambah doa searah multazam. Multazam itu daerah antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, kurang lebih 2,5 meter, sejajar di sana. Ya, setelah itu lanjut sa'i selesai, tahallul. Hati-hati dalam tahallul. Terkadang mutawif yang nggak paham fikih, tahallulnya ngawur, motong sendiri. Ada orang disuruh motong, di sana banyak anak-anak yang bawa gunting. Dia nanti minta sekian real motongkan. Tahallul itu pendapat yang kuat hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah tahallul. Jadi cari orang yang sudah selesai tahallul. Pak sudah tahallul, tolong potongkan, baru kita boleh motong kawan yang lain. Jangan potong sendiri. Paham ya? Nah, nanti di sana biasanya ada pemantapan manasik, akan dikuatkan lagi. Harus surut. Pokoknya kalau ikut travel enak lah, tinggal ngikut saja. Petunjuk Rasulullah, perjalanan diangkat satu pemimpin, ikuti pemimpin itu. Sudah, kuncinya itu saja. Jangan merasa sok pintar, apalagi merasa sok punya uang nggak mau diatur. Problem nanti. Nyusahkan banyak orang. Nyusahkan banyak orang. Kasihan mutawifnya. Bener Pak, ini pengalaman. Pengalaman. Ada yang sok sombong, sok punya duit, tersesat. Sampai 2 hari 2 malam nggak balik ke hotel. Pusing nggak? Yang dimarahin, dikomplain siapa? Mutawif. Ya, ikuti petunjuk Nabi, ikuti apa kata pemimpin dengan segala kekurangannya, gak ada yang sempurna. Tertib. Nah, ini rukun-rukunnya umroh ya. Selanjutnya ini wajib umroh, ihram harus dari mikot. Ihram harus dari mikot, meninggalkan larangan ihram. Kita singkat, ini niat. Niat pendek, labbaik Allahumma umrotan. Ikuti, labbaik Allahumma umrotan. Itu niat umroh yang pendek. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Nanti dibimbing. Kalau kami biasanya kumpul di bus, kita bimbing. Tapi ada sebagian tetap di Bir Ali, sebelum naik bus kumpul di bawah pohon korma, dibimbing. Kalau agak panjang sedikit, nawaitul umrota. Semangat seperti saya semangatnya lah, yo. Berkeringat loh saya ini. Nawaitul umrota. Wa ahramtu. Biha. Lillahi ta'ala. Semangat, nawaitul umrota.
wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, ini namanya ihram, niat umrah. Setelah itu larangan ihram dijaga. Terus setelah ihram apa? Rukunnya umroh ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama niat ihram. Yang disebut apa? Niat umroh yang disebut ihram. Kalau sudah niat umroh, dia namanya muhrim, memakai pakaian ihram. Yang kedua, tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Posisi Ka'bah di sebelah kiri. Mulai awal tawaf sampai selesai tawaf gak boleh berpaling dari Ka'bah, gak boleh menghadap Ka'bah, gak boleh membelakangi Ka'bah. Saya sering kritik mutawif yang ngajarin ketika awal di Hajar Aswad itu Bismillah wallahu akbar menghadap ke Ka'bah. Itu salah Pak secara fikih. Jadi mulai awal sudah di sebelah kiri. Bismillah wallahu akbar. Kalau di Hajar Aswad kecup, lalu keliling nanti sampai rukun Yamani. Bismillah wallahu akbar tanpa kecup. Robbana atina, nanti prakteknya. Nanti putaran kedua pun begitu. Selama 7 kali putaran, posisi Ka'bah di sebelah kiri harus dijaga dengan benar. Berpaling sudah putaran ke-6, maka putaran ke-6 dianggap tidak sah, sehingga harus menambahi lagi. 1, 2, 3, 4, 5 tetap sah, tidak ngulangi dari awal. Harus dijaga di sebelah kiri sampai selesai. Setelah itu sa'i. Ini niatnya. Kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tertib. Ayo ulangi, rukun umrah ada berapa? 1 ihram atau niat berumrah. Gimana niatnya? Yang pendek saja coba. Labbaik Allahumma umratan. Yang kompak semangat. Sekali lagi. Niat yang agak panjang. Ayo mana. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ayo, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Ya, setelah ihram tawaf. Setelah tawaf sa'i berlari-lari kecil, Safa Marwah. Safa Marwah 7 kali ya. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Nanti berakhirnya di Marwah. Nanti kalau melintas sinar hijau kurang lebih berapa puluh meter, kita disunahkan agak kenceng yang laki-laki sambil baca Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma na'lam dan seterusnya. Itu paling semangat nanti. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. 1 jam juga ya. Padahal tadi hanya diminta 30 menit. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya umroh itu ibadah fisik. Jaga fisik. Nggak apal nggak apa-apa. Kalau mau simpel kata guru kami Kiai Sa'roni, doanya ya Allah kabulkan semua doa yang tertulis dalam buku manasik yang aku kempit ini. Ya Sa'roni, udah nggak usah riso, nggak apal satu doa, cukup doanya jadi satu saja. Ya Allah, mohon kabulkan semua doa yang tertulis di buku manasik ini. Nah cukup itu, simple. Ya, nggak usah buka-buka Pak. Kalau saya nggak merekomendasikan terkhusus yang bacaannya gradul-gradul, baca doa di situ saat tawaf. Amini aku saja, amini. Nikmati jalannya sambil sesekali pandang Ka'bah, nangis bila perlu. Mandang Ka'bah pertama kok nggak nangis, ya Allah, terlalu tebal kerak hatimu. Mandang pertama Ka'bah, saya sudah berkali-kali saja kalau pertama masuk nangis senangis-nangisnya.
Kalau nggak nangis malah plonga-plongo, ya Allah, keraknya ini terlalu kencang. Sambil baca Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'dziman wa takriman dan seterusnya. Nanti dibimbing itu ya. Intinya tinggal ikut mutawif, jangan buat acara sendiri. Ikuti mutawif Amirus Safar yang sudah ditunjuk mimpin Bapak Ibu sekalian dengan segala kekurangannya. Pasti punya kekurangan, pasti ada yang nggak puas, pasti itu. Dah, ini pengalaman kita. Komplain pasti ada. Sakit hati, ya namanya manusia. Kadang dimarahi, dikomplain di depan orang. Gara-gara belum saatnya ternyata dimainkan sama broker-broker itu. Belum saatnya keluar, petugas hotel datang, koper harus keluar. Walah situ pokoknya problem besar itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semakin dipermudah jalan Bapak Ibu untuk menuju Baitullah, melaksanakan ibadah umrah nanti. Dan tentunya harapan kami ada boleh kita ya, sekecil siapa? Bisa dibawa. Bisa. Kalau kuat jalan sendiri, oke. Udah pernah umrah belum? Belum. Nanti ngikuti saja. Atau sekarang itu mudah, ya Allah, sekarang umrah itu yang punya duit sangat mudah. Kemarin saya bawa 2 bis, yang 1 bis orang Singapura. Orang Singapura kalau sudah umrah pertama, kedua, ketiganya nggak mau jalan, Pak. Ada 2 pilihan, kursi roda dan skuter. Wah, skuter itu murah. Skuter itu hitungannya nggak ada 1 juta, diboncengin 2 orang itu dapat tawaf sa'i. Enak itu. Kami sebenarnya ingin itu, tapi pembimbing yang nggak bisa jalan sampai akhirnya sakit, masuk rumah sakit. Kursi roda kalau umroh untuk yang menjalankan Indonesia agak mahal, Pak. 1,5 paling murah, ya Kiai. Kalau orang sana murah, tapi ya terus ditinggal separan-paran. Kalau Indonesia yang jalankan, dijemput dari hotel, dibimbing, tawaf sa'inya, dikembalikan ke hotel, bahkan ke kamar. Kita kemarin ada jamaah yang nggak kuat pakai kursi roda 1,5. Yang jalankan orang Indonesia yang sudah bertahun-tahun mukim di sana. Ya, kalau orang Arab murah, nggak ada 1 juta tawaf sa'i, tapi ngebut nggak dibimbing, nanti setelah selesai ditinggal begitu saja. Padahal ke hotelnya itu masih kadang 1 kilo 500 meter itu ya. Ya nggak apa-apa kalau kuat jalan, diajak jalan, santai aja. Ya, kita bisa menikmati banget kalau jalan. Tapi kalau orang Singapura tahu sendiri kan. Jadi kalau sudah 1 jalan, umrah kedua, ketiga, mereka ada yang naik skuter, ada yang pengen kursi roda. Nah, duitnya banyak. Gak apa-apa. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk teori praktek nanti langsung ke Yamin. Jadi saya kira materi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian penyampaian dari